Filosofi Pendidikan Anak ala Maria Montessori Part 2. Oke, kemarin kita sudah bahas 5 poin filosofi pendidikan anak ala Maria Montessori. Jadi ada poin-poin diantaranya respect for children, absorbent mind, kemudian sensitive period, kemudian educating the whole child, dan individualized learning. Nah, kali ini kita akan bahas 4 poin lain tentang filosofi pendidikan anak ala Maria Montessori. Nah, sebelumnya teman-teman kalau memang suka dengan kajian-kajian filsafat, boleh follow akun saya dulu supaya mendapatkan topik-topik atau bahasan seputaran filsafat yang tentunya nggak kalah menarik ya. Filosofi pendidikan anak ala Maria Montessori yang pertama adalah freedom of movement and choice. Jadi kebebasan dalam bergerak dan memilih. Jadi kita orang dewasa, orang tua bertugas menyediakan, memfasilitasi anak untuk berkembang, memilih sendiri minatnya untuk berkreasi, mengikuti minatnya ya. Jadi ini masih berhubungan dengan poin respect for children, bahwa anak itu walaupun bentuknya mini, kita lihat eh, belum berkembang secara sempurna seperti orang dewasa, tapi bukan berarti mereka tidak punya keinginan, bukan berarti mereka tidak punya pikiran, tidak punya perasaan, tidak punya kebutuhan. Nah, makanya mereka punya itu semua dan butuh difasilitasi karena mereka belum mampu menyediakan sendiri. Nah, kitalah orang tua, orang dewasa yang berkewajiban, bertanggung jawab untuk menyediakan segala-galanya untuk memastikan perkembangannya itu sehat ya. Filosofi pendidikan anak ala Maria Montessori yang kedua adalah prepared environment. Nah, jadi masih berkaitan dengan poin sebelumnya bahwa kita perlu menciptakan lingkungan atau ruang belajar yang mendukung kebutuhan belajar anak, kebutuhan anak mengembangkan minat dan potensinya ya. Jadi nggak cuman pada diri kita sebagai orang tua, tapi kalau kita tinggal bersama dengan orang tua kita, paman, atau dengan adik-adik kita, saudara-saudara kita. Nah, kita perlu memastikan supporting system ini benar-benar mendukung pembelajaran anak, benar-benar mendukung metode yang sedang kita terapkan dalam hal pengasuhan dan pendidikan anak ya. Nah, jangan sampai anak menyerap dari lingkungan itu yang beraneka macam. Nah, filosofi pendidikan anak yang ketiga adalah intrinsic motivation. Jadi menumbuhkan, menghadirkan, memunculkan keinginan belajar dari dalam diri si anak. Nah, jadi yang perlu kita orang dewasa pahami adalah setiap aktivitas itu menciptakan keuntungannya sendiri ya. Jadi kita mempersilahkan, kita membolehkan, kita mengizinkan anak memilih aktivitasnya sendiri. Biarkan mereka melakukan keinginan aktivitasnya sendiri. Filosofi pendidikan anak yang ketiga ala Maria Montessori adalah intrinsic motivation. Jadi menumbuhkan keinginan belajar dari dalam diri si anak. Nah, yang perlu kita pahami sebagai orang dewasa adalah setiap aktivitas anak itu akan membuahkan hasilnya sendiri. Nah, jadi kita biarkan, kita izinkan, kita perbolehkan anak untuk memilih sendiri aktivitasnya dari yang didasari oleh dorongan dari dalam diri, dorongan dari minatnya sendiri tanpa perlu kita atur-atur, tanpa perlu kita perintah-perintah. Dan ada satu tips dari Montessori agar kita tidak memberikan hadiah atau reward pada capaian-capaian yang telah diraih anak ya. Tujuannya apa? Supaya anak itu terus beraktivitas, terus berkreasi, tidak merasa cepat puas, dan terus bereksplorasi, melakukan aktivitas-aktivitas dan mengembangkan dirinya ya. Filosofi pendidikan anak yang keempat adalah independence. Jadi kemandirian untuk belajar. Nah, pada dasarnya apa yang kita ajarkan pada anak di fase-fase awal adalah untuk melatih kemandiriannya ya. Jadi kita melatih anak untuk melayani dirinya sendiri, memenuhi kebutuhannya sendiri.
kita mendidik dan menumbuhkan rasa kepercayaan diri pada si anak, bahwa anak itu mampu untuk mengambil keputusan sendiri, anak itu bisa yakin bahwa dirinya mampu melakukan banyak hal ya. Nah, tujuannya apa? Supaya ketika dewasa nanti anak itu tidak lagi perlu untuk meminta konfirmasi atau persetujuan orang setiap kali mengambil keputusan. Nah, anak yang tidak dilatih mandiri, tidak dilatih untuk percaya diri sendiri, pada titik tertentu itu bisa tidak yakin atau tidak berkeinginan untuk punya cita-cita ya. Jadi anak yang tidak dilatih, tidak dibiasakan untuk mandiri, maka tidak punya kepercayaan diri, dan pada suatu titik eh, anak ini akan ragu, tidak yakin untuk bermimpi karena tidak yakin bahwa dirinya bisa mewujudkan mimpi tersebut. Jadi cita-cita atau mimpi itu terasa terlalu jauh untuk dirinya sendiri yang tidak terbiasa mengambil keputusan sendiri ya. Filosofi pendidikan anak yang kelima adalah auto education. Jadi lanjutan atau masih bersinambung dengan poin-poin sebelumnya. Jadi di auto education ini anak diharapkan mau, tahu dan mampu untuk belajar ya. Jadi anak itu punya kemauan dari dalam diri untuk belajar dan kemudian tahu apa yang perlu dia pelajari, apa yang mau dia pelajari, minatnya kemana. Kemudian juga mampu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya sendiri. Belajar, kebutuhan belajarnya itu bisa dia tangani sendiri ya. Nah, itu semua dilakukan oleh anak itu sendiri ya, tanpa perlu diarahkan, tanpa perlu disuruh-suruh atau diatur-atur. Anak itu sudah bisa tahu apa yang dia perlukan, dia punya kemauan dan tahu harus apa untuk memenuhi kebutuhan belajarnya ya. Oke, kira-kira itu 5 filosofi pendidikan anak ala Maria Montessori part kedua ya. Nah, sebelumnya saya sudah posting part satunya, teman-teman yang belum nonton silahkan tonton di video judulnya Filosofi Pendidikan Anak ala Maria Montessori. Nah, teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa kasih tanda like-nya. Kalau teman-teman suka juga boleh di-share ke sebanyak mungkin teman, dan jangan lupa follow akun saya untuk mendapat bahasan-bahasan menarik lainnya seputaran filsafat.